untuk berjuang sebelum dari rumahnya belajar. Dan setelah banyak gangguan, jangan. Makanya karena banyak gangguan menuntut ilmu ini, sehingga Nabi mengatakan khairat. Khairat itu kalau di dalam kitab Imriti yang disarah oleh Ibrahim Al-Bajuri, itu disebutkan khairat itu maknanya akhyar yang terbaik. Jadi yang terbaik artinya yang kita mau belajar. Dalam setiap kita terbaik karena ada kesadaran untuk belajar ilmu. Karena ada kesadaran. Sahabat-sahabat itu begitu mereka masih Islam semuanya belajar. Ada sahabat Nabi langsung, ada sahabat-sahabat yang lebih alim dan seterusnya. Sehingga kata Nabi Muhammad, khairul qarni. Zaman yang terbaik adalah masaku. Kenapa masa Nabi sangat terbaik? Karena semuanya menuntut ilmu. Maka di dalam satu nukilan seperti kita ta'lim muta'alim, akraman bani Adam bil ilmi wal amal. Allah memuliakan kita Bani Adam, keturunan Adam ini, yaitu kita, dengan ilmu dan amal. Tidak ada yang lain. Dengan harta siapa lebih keren Fir'aun dari kita punya harta? Haman, Namrud, mereka memiliki segala-galanya, tetapi mereka hina. Ulama-ulama kita, Abu Yazid bin Sa'd umpamanya, itu walaupun sudah wafat kita memperingati haulnya, saking betapa mulianya ahli ilmu. Ada enggak orang memperingati haul yang agung? Ada? Tidak ada. Haul bupati pertama Mahmud Saputra ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Walaupun pemimpin the best kata orang, cuma kalau the bestnya pun tidak ada orang memperingati haul Mahmud Saputra. Tidak ada. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, kita ini sudah pernah terbaik. Maka yang paling penting dari keterbaikan itu ya dipertahankan. Maklumlah iman itu al-imanu qad yazidu wa qad yanqusu. Iman manusia itu ya kadang naik, kadang turun. Ketika ibu-ibu dapat BLT atau apalah namanya iman, alhamdulillah anak kencang. Ya kan? Bapak umpamanya dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Aku kencang sekali ketika dapat rezeki. Ini imannya sedang naik. Tetapi ketika dapat musibah dia dongkol sama Allah. Ya Allah, mungkain aku di kinan-kinan kuning ini. Dongkol, ada ujian dongkol sebenarnya. Secara ilmu bahwa ujian itu sebenarnya untuk menyatakan diri kita ini hamba. Ketika Bapak Ibu, ya Allah, kenapa ujian ini betapa banyak? Itu menunjukkan apa? Bahwa kita hamba. Disitulah Allah menarik kita supaya kita teringat kepada Allah. Walaupun dengan cara yang dongkol. Dan ya Allah, kenapa ya? Dengan cara begitu. Walaupun dengan cara begitu, pada saat yang sama, keluh kesah kita kepada Allah itu menunjukkan kita ini hamba. Maka kalau ada orang berkeluh kesah, ya Allah begini, itu jangan marah, biarkan saja. Kenapa? Ketika dia menyatakan ya Allah kenapa begini, itu menunjukkan dia bahwa adalah hamba. Jangan disalahkan. Ini kata boleh jadi. Selama dia mengeluh kepada Allah, no problem. Ya, tidak masalah. Yang jadi masalah kamu salahkan orang, mengeluh kepada Allah. Ini yang jadi masalah. Gagal si fulan ini.
gara-gara si bulan, gara-gara si bulan. Ujungnya masalah bertambah besar. Dan itu pun tidak hakuna. Akan bahaya. Jadi ibu yang dimuliakan Allah, bahwa kita mulia ini dengan ilmu. Orang berduit banyak, orang berpangkat pun luar biasa, berganti-gantian. Tinggi bupati berganti-gantian. Apakah mereka seperti ahli ilmu? Tidak. Mereka mulia di saat mereka punya jabatan. Kalau tidak lagi nggak diinfokan orang, balik dia orang karena betapa pentingnya ilmu, al-ilmu asasuddin. Dalam mukadimah Ihya itu disebutkan ilmu itu pondasi agama. Jadi pondasi agama kita adalah ilmu. Sehingga dalam nuktilan bahwa kamu tidak akan bisa membuat murtad atau kafir orang yang ahli ilmu kecuali dengan duit dan pangkat. Selama dia sudah tergoda, maka ilmunya dia belakangkan. Kan banyak begitu kan, kecerdasan orang segala macam, sering mengkritik. Kapan dia tidak mengkritik lagi? Setelah kalahnya gue disompol, pakai rupiah, pakai dolar atau apa, atau kasih dia pangkat. Maka dua tahun ini saya ditawarkan oleh kawan kita di sana, Ustaz, apa ada ikut MT waktu itu ini, betul kan? Nggak mau saya, nggak mau. Bahaya, kalian atur. Saya tidak mau diatur. Saya tidak mau diatur. Nah, bebas dia ngomong nanti. Kalau kita sudah dikasih orang, ini ya bisa diatur nih. Dari Baitul Mal bisa diatur. Saya tidak bisa. Saya tidak mau seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa an-nasu abidul lima arafu. Jadi masih ya, manusia itu menjadi hamba, maksudnya dia akan patuh terhadap apa yang dia ketahui. Orang mungkin kenapa tidak mau sembahyang? Karena ilmu sembahyang tidak tahu, ya kan? Tidak tahu dia cara takbir gimana, cara rukuk gimana. Karena begitu dia masuk ke masjid, kita takbir yang punya ilmu itu lain-lain. Ya kan? Ada begini, ada begini, ada begini, ada begini. Jadi sehingga orang-orang yang bodoh ini, dia gimana sebenarnya? Gimana sebenarnya? Nah, maka dia ragu. Kuning sebenarnya sembahyang. Dia takbir, Akbar. Dia Akbar. Jadi an-nasu abidun lima arifu wan nasu a'da'u lima jahalu. Dan manusia itu memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Maka dari itu perlu ilmu supaya kita tidak benci kepada sesuatu. Maka ada istilah kita orang Indonesia, tak kenal tak sayang. Ya kenal tak sayang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ilmu ini penting. Maka kapanpun kita hidup dan dimanapun, kalau ada majelis ilmu kita hadiri. Jangan pelit-pelit, jangan pelit. Kadang-kadang kita tidak ada kerja di rumah. Lebih baik hadir ke majelis ilmu. Entah mungkin nanti ketemu dengan kawannya di majelis itu, nanti ketemu bestinya dan sebagainya kan. Jadi ada cerita sehingga beban di kehidupan kita itu terlepaskan. Tetapi ingat, Nabi Muhammad SAW karena saking perlunya menuntut ilmu, beliau menyatakan talabul ilmi fardhu, mencari ilmu hukumnya fardu. Fardu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Begini, kalau ilmu fardu ain, menuntut ilmu itu tidak mesti izin suami dan tidak mesti izin orang tua. Ya, kadang-kadang lagi mereka jangan berangkat belajar ilmu.
Boleh jadi. Boleh kamu mengatakan udah jadi jika kamu mengajari dia. Ya, karena nafkah itu terbagi dua, ada zahir, ada batin. Nafkah anak, nafkah istri itu ada dua. Yang pertama zahir, makannya, minumnya, pakaiannya, rumahnya, dan tidur bersama dia. Tidur itu nafkah zahir, bukan nafkah batin. Tidur bersama istri itu nafkah zahir. Kemudian mana nafkah batin? Wajib dipenuhi, yaitu mengajari anak. Tugas mengajar ini tugas orang tua. Berhubung orang tua sibuk cari ini itu segala macam, cari duit untuk bernafkah, maka dia antar anak ini ke tempat pengajian, ngaji Iqra, Al-Quran dan sebagainya. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Begitu juga anak belajar apa, tasawuf, tauhid dan segala macam, tidak mesti izin orang tua, karena ini nafkah batin. Ilmu dan iman ini nafkah batin, Bapak Ibu, dan wajib kita penuhi. Begitu juga istri, ketika ada yang tidak perlu minta izin, tidak perlu minta izin, kalau memang tidak diizin. Karena ini fardu ain. Untuk membersihkan hati bagaimana caranya, itu fardu ain. Sababah udah cuap-cuap mengumpat kalak, itu belajarnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Tidak mesti izin, Kalau minta izin pun ya boleh kok, boleh, itu lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Anda bebas kami maupun ibu-ibu, bebas. Cuma ingat jangan terlalu lama. Anda kan usia pengajian buat mau kartu deh. Bungu kan mau lagi deh ya wajah. Bahwa itu ilmu, sehingga begitu hebatnya ilmu ini, Allah mengayak la'ilahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Jadi semakin hebat iman kita, maka semakin hebatlah derajat kita di mata Allah. Kemudian semakin tinggi keilmuan kita, maka semakin tinggi pula derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi walaupun begitu pentingnya ilmu ini, Nabi pernah bersabda, ini kitab yang dikarang oleh Hasim Ash'ari, pendiri NU, itu saya bacakan untuk mengambil berkah. Diriwayatkan daripada Imam Malik radhiyallahu anhu, la tahmilul ilma an ahlil bid'ah. Jangan kau belajar ilmu daripada ahli bid'ah. Jangan kita mengaji kepada orang ahli bid'ah. Ya Bapak Ibu ya, ini orang, ada sebahagian desa-desa masa mudanya nakal luar biasa, jahat. Ya, tiba-tiba kata orang sudah jadi mursyid, udah tua ngaku soalnya. Kira-kira secara logika masuk ke akal. Orang kan harus kita ketahui masa-masanya dulu. Kalau dia sekedar tobat ya oke lah, no problem, tidak masalah. Ini bahkan mursyid. Masa mudanya luar biasa jahatnya. Setelah tua terlalu so'ali. Hati-hati. Termasuk ahli bid'ah ini, jangan kamu belajar ilmu dari ahli bid'ah. Orang-orang yang dia itu orang yang terang-terangan melakukan dosa. Mana terang-terangan melakukan dosa? Anaknya pesta pakai keyboard juga.
atau dia sendiri nikah pakai keyboard. Jangan ambil ilmu dari ahli bid'ah. Rugi, bro. Rugi sekali. Ini Rasulullah menyatakan, wala tahmilu amman la yu'rifu bitalab, dan jangan kau belajar ilmu dari orang yang engkau tidak tahu dari mana ilmunya. Ini ilmu agama ini bukan otodidak seperti main gitar. Kalau main gitar, tukang bisa otodidak tanpa guru. Kita harus tahu sanad orang tersebut. Seperti saya pernah mondok Batu Korong, saya pernah mondok Darul Hasanah, saya pernah mondok pesantren-pesantren yang lain. Dan ini diketahui orang, ada ijazahnya. Begitu juga umpamanya tarekat, saya punya sanad tarekat dari Abu kita Amran radhiyallahu punya pengakuan, punya sanad, punya ijazah. Ini orang yang seperti ini yang kita harus menuntut ilmu. Jangan dari orang yang kalau nggak jelas, jelas. Makanya Bapak Ibu, apakah boleh kita mendengar ceramah YouTube atau televisi itu? Tidak masalah, cuman jangan jadikan sebagai apa namanya, menjadi dalil untuk menentang ustadz kita yang ada di kampung. Karena beda hukum yang di sana dengan di sini. Tidak sama. Tidak sama. Beda daerah, beda adat, dan beda tradisi. Sehingga para alim ulama menjatuhkan hukum perkara yang sama, cuma hukum yang berbeda. Perkara yang sama bisa hukumnya berbeda. Jangan nanti kita ambil dari bulan-bulan. Kamu kenal enggak dia? Yang ajar kamu alim bahasa apa? Jadi ini harus supaya jangan sebentar-bentar kata ulang kata ulit dan seterusnya. Wala amma yakzibu fi hadis nas, dan jangan kamu cari belajar ilmu daripada orang yang berdusta pada cerita manusia. Kalau berbicara pada manusia banyak bohongnya, dan jangan. Sehingga kan ada satu kisah Imam Bukhari itu, beliau ada cerita orang di sudut kota Baghdad, di penghujung Baghdad, itu ada seorang orang tua yang ahli hadis. Maka karena kita tahu Bukhari ini adalah seorang pakar hadis, dan beliau saat mudanya sangat pengen menguasai seluruh hadis. Maka berangkat ke sana pada ahli hadis itu yang sudah tua. Maka ketika di sana, Al-Bukhari kecil melihat bahwa yang kata orang ahli hadis tadi, dia panggil ayam dengan pakai apa namanya itu, pakai pasir. Nah, saat itu saya tidak mau belajar untuk Bukhari kepada orang tersebut. Ini putar balik. Ini orang-orang mereka. Ya kita harus lebih teliti lagi, karena ini masalah akidah. Dan tidak boleh buat tarekat. Kan begini sering, tidak boleh buat guru, tidak boleh buat mursyid. Guru saya banyak. Ya guru saya banyak, ada tarekatnya Syarqani, ada Syazili, ada Qadiri, ada Amrumi, ada Naqsabandi. Dan jadi masalah. Biasa saja. Dalam dunia Islam itu biasa saja, tidak ada pertentangan. Ini gara-gara mereka bertengkar. Wa in kana la yaqdimu bi hadits Rasulillah, sekalipun dia tidak berdusta tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, hadzal ilmu dinun, ilmu ini agama. Ilmu Islam ini adalah identitas agama kita, Bapak Ibu. Identitas agama. Seperti kemudian panzuru man ta'khuzuhu dinakum, maka
perhatikanlah dari mana engkau mengambil agamamu. Ini penting. Dari mana kita mengambil agama kita? Kenapa? Karena ilmu ini agama. Fanzuru amman ta'budu dinakum. Maka teliti dan perhatikan secara seksama dari mana engkau mengambil agama. Ini kadang-kadang kita belajar satu tempat, tapi hati kita resah. Hati kita resah. Karena dalam mengaji belajar itu ada ketenangan. Ini enggak? Ini enggak? Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu contoh begini, ilmu tentang wasiat. Wasiat itu ketika seorang akan wafat, maka dia berwasiat kepada orang. Namanya harta saya di sini, ini ya kan. Wasiat itu sah. Satu, jika sesuai dengan syariat Allah. Wasiat sah jika satu sesuai dengan aturan Allah. Yang kedua, wasiat sah dan terlaksana jika harta yang dia wasiatkan tidak lebih daripada seperti tiga. Itu. Bagaimana contoh? Wasiat tidak sah seperti umpamanya ada orang tua mau meninggal. Nanti kalau saya meninggal, tanah sini jangan kalian jual-jual. Itu tidak sah. Tidak sah. Walaupun semasa dia hidup dia punya, tapi ini ketika dia mati bukan dia punya lagi. Wasiatnya ini tidak sah. Kan sering itu. Jangan jual-jual, jangan jual. Ini jangan. Itu kamu tidak punya lagi. Hukum duniamu terlalu besar. Sudah aku mau mati, berwasiat ini jangan kamu jual-jual. Ya, ini wasiat sejenis tidak sah. Kenapa? Karena nanti itu pindah hak milik. Bisa kepada ahli waris. Ya kalau sudah hak milik ahli waris, ya terserah sama dia. Terserah sama dia. Tanpa atur-atur. Kemudian itu tidak sesuai dengan syariat wasiat itu. Contoh yang tidak sesuai lagi, ada seorang dukun mau mati, mau nggak? Biasanya kan dukun ini lah pemati, kita mencak-mencak ke sana. Benar kan? Jadi ilmu hati siapa mengelabui siapa mati. Itu seorang anak tidak haram hukumnya menerima. Enak wasiat Quraisy menerima. Kan biasa jadi dukun-dukun. Bahwa yang meninggal udah tuh kue kena tangan anak nih. Atau isi pemilihnya. Dukun-dukun termasuk yang meninggal racun segala macam begitu. Maka pindah ketika kue kena dia. Saat itulah pindah setan melana. Itu haram diiakan, tidak boleh. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan hukum agama. Masalah persukunan ditentang oleh Allah dan salah satu itu kekafiran yang nyata. Jadi nanti jangan beli yang engkau. Lo baca aja ini, baca surat Ar-Ra'd. Ada makan sekali, 2 kali. 10 kali, 4 kali, umurnya ke mampat, udah anak pesantren, ada ustaz cara kalah. Siapa enggak kenal? Beberapa apa nalami pakar, karena pasti ada, karena jaminan di kullu dawain dahul. Setiap penyakit ada obat ilal mau kecuali tidak ada yang kecuali terima ke wasiatkan. Kalau anak si leluhur sudah berbakti, seolah-olah berbakti adina. Padahal itu bakti yang salah. Jangan diterima. Wasiat yang sejenis ini tidak boleh diterima.
Karena tingkat kita kan dalam rukun iman, pengetahuan kita aman dan beriman kepada Allah, qadri khairihi wa syarrihi, beriman pada takdir Allah baik dan buruk. Kalau baik yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa pentingnya ilmu. Sehingga kelebihan ahli ilmu ini yang tadi hadis diangkat oleh Allah beberapa derajat. Nanti ketika di akhirat, ini kan sering jadi fenomena di masyarakat. Ustaz hukum belajar udah diamalkan punya, ya kan? Kalau belajar punya ilmu dan diamalkan bagaimana? Maka saya jawab, ajabnya hanya satu. Ajabnya hanya satu, yaitu tidak mengamalkan ilmu. Adapun orang yang tidak berilmu otomatis tidak beramal. Walaupun dia beramal, amalannya tidak diterima. Orang yang tidak punya ilmu itu, walaupun dia beramal, itu amalannya tidak diterima. Kenapa? Karena ilmu ini al-yaqini al-zanni dalam usul al-ilmu fi ma'na al-zanni wal-yaqini. Ilmu ini dengan makna zan, prasangka dan yakin. Laisa bi makna hasiyah, bukan dengan makna perkiraan-perkiraan seperti orang anak-anak ujian akhir nasional itu A, B, C, D, ada perkiraannya soalnya terap menawainya. Itu hasiah nama perkiraan perasaannya ke situ. Ilmu kita adalah ada ilmu zanni fikih dan ada ilmu yaqini seperti tauhid. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa ilmu yang pertama adalah ma'rifatul. Inilah ilmu yakin. Maka sehingga kita mengucapkan la ilaha illallah yang bermakna ada iktikaf dan ada istirna. Istirna apa itu? Allah tidak berhajat kepada apapun. Itu istirna. Istirna in angkuli masiwa. Allah tidak butuh kepada apapun, kepada alam semesta. La ilaha illallah. Kemudian iktikaf, segala kumusaidir iktikaf ilallah. Segala sesuatu berhajat kepada Allah. Maka syarat jadi Tuhan itu ada dua. Yang pertama mencipta sesuatu, yang kedua dia tidak berhajat kepada ciptaannya. Gitu. Kalau ada orang mengaku Tuhan, wah Yesus Tuhan kata orang. Dia mencipta sesuatu, dia sendiri dipaham. Kemudian apa lagi? Segala sesuatu berhajat pada dia. Nah, ada yang berhajat, bahkan dia yang diurus. Dia kan kasih sesajen segala macam. Jadi sampai Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada zaman. Zaman itu masa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jam 7, jam 8, jam 9 dan seterusnya. Allah tidak berhajat kepada apapun. Itulah makna la ilaha illallah. Maka sebagian kita menafsirkan la ilaha, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak. Kemudian ada lagi la maksud itu la maksuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Yang dicarinya Allah saja. Yang dicarinya hanya Allah. Ini orang bertarikat. Maka ketika orang-orang bertarikat itu la ilaha illallah, tidak ada menyembuhkan kecuali Allah, la ilaha, tidak ada yang mensukseskan kecuali Allah. Itu orang-orang yang bertarikat. Kemudian naik dalam situasi itu, yaitu la mawjuda fi haqqin illa, tidak ada yang sebenarnya ada kecuali Allah. Yang sepakat maknanya lain. Al-fa'ilu kullu syai' Allah. Terima kasih. La ilaha illallah. Jangan begitu. Maka al-fa'ilu kullu syai' Allah. Yang melakukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ilmu untuk mencapai ma'rifat. Bagaimana supaya ma'rifat kita itu hebat? Yang pertama dengan majelis begini. Kemudian yang kedua,
yaitu dengan memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir itu baik Allah yang sudah diterangkan. Itu akan menimbulkan ma'rifat yang tidak ada tandingannya. Saya membaca Muqaddimah kitab Ihya, itu Imam Al-Ghazali awal mula dia timbul keraguan tentang ilmu, maka dia pergi kepada gurunya. Kemudian di guru itu diajarkanlah beliau dengan la ilaha illallah, sehingga timbul ma'rifatnya kepada Allah secara yakin. Karena semakin sering kita mengucap la ilaha atau zikir yang lain, maka ma'rifat kita kepada Allah semakin kokoh, tidak bisa bergoyang, tidak bisa goyang, karena kokoh. Maka nanti apa kelebihan zikir ini? Kalau la ilaha papanya mulut dan gigi kita dan bibir kita dan lidah kita itu nanti tidak dibakar oleh api neraka. Kemudian hati kita ada zikir kalab, ya kan? Itu hati tidak akan dibakar oleh api neraka. Kita tahu kisah Nabi Ayub seperti apa? Nabi Ayub itu seperti apa? Allah mentakdirkan, memutuskan kepada beliau bahwa mulutnya, lidahnya, bibirnya, giginya, seluruh kerongkongannya itu tidak bisa digigit oleh ular. Begitu juga hati. Kenapa? Karena mulutnya menyebut asma Allah dan hatinya mengingat asma Allah. Nanti ketika di neraka orang diazab, semua anggota terbakar, maka kecuali ini, anggota kita tadi. Apalagi orang yang sudah jamil ada. Wah, itu lebih keren lagi. Mana berani neraka membakar kita? Karena seluruh anggota tubuh kita Allah. Tidak ada lagi, lagi. Maka ahli zikir ini salah satu kelebihannya. Itu nanti dikubur segala binatang-binatang, cacing, ulat dan sebagainya tidak bisa menggigit, menghancurkan tubuhnya. Kenapa? Karena seluruh anggota badannya berzikir. Tak bisa disentuh oleh makhluk apapun. Kenapa? Karena nur Allah yang ada di dagingnya itu membuat silau binatang. Bahkan malaikat munkar dan nakir ketika mereka silau, sehingga mereka pun bisa jadi. Ini kelebihan ilmu tentang zikir akan menimbulkan ma'rifat. Sehingga orang yang berzikir itu ketika sembahyang pun, ya dia insya Allah bisa khusyuk, bisa hadir hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memuliakan kita dengan ilmu, yang kedua dengan amal. Jadi kalau kita punya ilmu tidak beramal, maka dosanya hanya satu, itu tidak belajar ilmu. Kalau sudah punya ilmu, berusaha mengamalkan ilmu, ini lebih keren lagi. A'la darajat, setinggi-tinggi derajat. Maka bagaimana sebenarnya amal ini? Amal itu di dalam kitab Iqamul Himam ada terbagi dua. Al-amalul qisman. Amal itu terbagi dua. Yang pertama harkatul zahir, menggerakkan anggota badan yang zahir, seperti sholat, gerak-gerak sholat, berdiri betul, rukuk, tidak segala macam. Ketika kita berdiri betul untuk sholat itu dinilai ibadah, ada pahalanya. Tidak berdiri seperti biasa. Ketika rukuk begitu juga, sujud dan seterusnya. Segala aktivitas sembahyang yang 13 rukun semuanya dinilai pahala. Dinilai pahala. Kemudian yang kedua adalah harakatul batin, gerak jiwa atau gerak hati batin, itu amal. Maka ada harakatul adab, menggerakkan anggota badan. Yang kedua harakatul batin, bergerak hati. Ini amalan. Bagaimana supaya tidak sombong, bagaimana supaya tidak dengki. Ini amalan.
yang mesti kita lakukan. Jangan dipikir yang belajar, yang wajib kita pelajari hanya untuk sholat dan sebagainya. Enggak. Termasuk urusan hati. Bagaimana supaya tidak sombong, tidak dengki, tidak ria, tidak ujub, penyakit yang sepuluh, ingin dihormati, ingin dimuliakan, tidak mau dihinakan dan seterusnya. Tahukah Bapak Ibu, ketika orang menghina kita, itu sebenarnya untuk kita. Ya, kenapa untuk kita? Karena orang yang benci sama kita tidak mungkin minjam duit kita. Ya, untuk kita. Kalau masih ada orang dan dia benci sama kita, upahnya kita, caci makinya kita, hinanya kita, tiba-tiba minjam duit, ini orang aneh. Ya kan? Mau yang hati bulan Ustaz ini, cuma minjam kepengnya. Mau yang hati upah haji ini, cuma bila bantuan mahnya. Anak manusia lucu, nggak tahu untung, nggak tahu dia katanya kemarin benci. Tetapi sekarang minta sudah. Ada apa kamu? Mana akal sehatmu? Jadi keuntungan kita dibenci orang, tidak mungkin orang minjam duit sama kita. Itu keuntungan kita. Jadi kita tenang. Dan jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah ilmu. Biasakan kalau benci orang sama kita balas, tidak usah. Untung kita, dan mungkin dia minta tolong sama kita. Kalau dia sudah benci, untuk kita yang mengumpulkan dia jelas rugi karena sudah mencaci maki kita, menghina kita segala macam. Nah, nanti di akhirat apa terjadi? Yaitu hal itu menulis kata Nabi, apakah kalian tahu siapa yang bangkrut? Maka sahabat bilang bahwa orang yang tidak punya harta, pangkat, jabatan, segala macam nasab yang mulia. Ya, itu betul secara dunia kata Rasulullah. Maka kata Nabi, orang bangkrut itu, mublis itu adalah orang yang nanti datang di hari kiamat, diamalin kasirah dengan amalan yang banyak. Amalannya sedekah, puasa, haji, umrah segala macam. Tetapi karena ada dosanya kepada orang, ada orang dia caci maki, dia umpat, dia hina, hutangnya belum dia bayar. Ibu-ibu kan, hutang waktu ada itu telah bayar. Itu nanti apa terjadi? Pindahlah kebaikan kita kepada orang tersebut. Kalau kebaikan kita sudah terkuras, maka dosanya pula dipindahkan kepada kita. Itulah orang yang bangkrut. Sangkana mau disokai, Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hubungan sesama manusia ini secara ilmu wajib kita jaga. Wajib kita jaga. Ini maaf ada orang-orang yang lebih tua, komen saya, abang saya, abang, atau kakak, tiap terperek adanya suka-suka hatinya, tiba-tiba Idul Fitri nanti adiknya yang paling datang sama dia. Ini bodoh dengan saya tidak mau seperti itu. Kamu punya dosa, tuh kamu yang datang. Tidak, karena sama-sama tidak punya ilmu ya. Mama, aku sekedar kan aku jangan ampun. Dari nama aku nada. Daripada saya yang minta maaf. Oke. Si tukang si tukang ukul, si tukang hina, dan tentang ya siang menakut. Seolah-olah situasi bersih dari dosa. Seolah-olah dosa situasi bersih dari dosa. Boleh berdosa miadina, disenidana dan seterusnya. Ini berada ini ciri sombong. Ciri dong, aku si tuan, aku si alim dan aku segala macam. Sehingga tak terkalah batin yang kecil-kecil ini.
Padahal derajat mereka sama-sama anak, selevel semua. Selevel. Tidak ada beda. Seperti kita dewasa, Ewa alumni Situan, kami alumni Popoli, di mata Abuya itu sama kita. Ya Bapak Ibu ya, tidak ada beda. Semuanya muridnya, semuanya anaknya. Ya kamu beruntung, kamu lebih duluan tua. Kami yang belakangan datang. Jadi kita punya masing-masing tugas. Mungkin generasi alumni pertama mereka dulu sibuk urusan pembangunan, ya kan? Gotong royong sana, gotong royong sini. Oke, artinya biasa jadi gotong royong kami. Karena ini alumni santri pertama, santri yang belakangan itu lain pula perjuangan Abuya. Dia di bidang ilmu. Makanya generasi terakhir kadang-kadang jauh lebih alim ketimbang yang generasi awal. Kenapa? Karena sibuk urusan gotong royong sana sini dan seterusnya. Itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, dan saat yang sama kita di hadapan guru kita itu sama. Tidak ada perbedaan. Begitu juga yang bersaudara itu sama. Siapa masalah dia yang minta maaf? Mau yang lebih tua atau yang lebih muda? Sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kepada ilmu. Jadi boleh waktu yang tua. Jadi ilmu ini penting karena saking pentingnya ini adalah asasuddin, fondasi agama. Dan tingginya agama Islam sejak zaman dulu sampai sekarang karena keberakan ilmu dan ada keberakan harta. Sebagai terakhir ada yaitu Muhammad Iqbal, penyair India, menyatakan bahwa apa kata orang-orang Barat ketika beliau ke Amerika, katanya bahwa kata orang Amerika punya Barat, kami tidak takut dengan kalian orang Islam punya senjata, punya sains, punya teknologi. Yang paling kami takutkan antara kalian yaitu kalian takut mempelajari ilmu kalian. Karena berjayanya Islam yaitu dengan banyaknya orang belajar ilmu sejak zaman dulu sampai sekarang. Siapa yang membawa cesingkil hebat ke seluruh dunia? Yaitu ilmu, yaitu Syekh Abdul Mansuri dan Syekh Abdul As-Singkili. Jadi inilah ilmu yang kita perjuangkan. Kalau kamu tidak bisa berilmu, maka jangan menjadi penuntut ilmu. Kalau tidak sanggup, maka pendengar ilmu. Kalau tidak sanggup menjadi pendengar ilmu, jadilah pecinta ilmu. Pecinta itu ya usaha hati jemaah santri itu tanda kita mencintai ilmu. Minimal jangan yang terakhir, yaitu pembenci ahli ilmu, pengamal ilmu, yaitu pembenci majelis ilmu. Pannaru qaulabihim, maka orang yang begini neraka lebih utama kepada di. Ya, demikianlah kalau ada bertanya silakan.